Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini saya ceritakan metode musyawarah ala Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi, barangkali jenengan penasaran, barangkali ingin mengikuti dan seterusnya. Nah, ini disclaimer ya, ini sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Jadi, di era saya, kira-kira yang bisa saya ceritakan begitu. Jadi, di era saya dulu ketika masih ngaji di Lirboyo. Artinya kalau semisal jangan menjumpai suasana atau praktek yang beda, itu berarti ya sudah, karena saya sudah boyong, sudah beda zaman kan, sudah ada revisi-revisi, pembenahan, peningkatan dan seterusnya. Yang bisa saya ceritakan gini, jadi ini saya cerita sambil ngopi sambil rokokan ya, jadi biar enak ceritanya. Monggo-monggo sambil ngopi, betul saya wewah. Musyawarah di Lirboyo itu yang saya tahu di Pondok Pesantren Tercinta. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah untuk guru-guru kita di Lirboyo. Semoga diberi panjang umur, bisa senantiasa membimbing kita, membimbing generasi-generasi selanjutnya, membimbing keturunan-keturunan kita. Diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi kelancaran semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ngopi dhisik. Jadi ngopi niku rutinitas, ngajinya ya formalitas. Begini ya. Saya mulai dari musyawarah yang pokok. Di Lirboyo itu tiap hari ada musyawarah. Itu mulai dari tingkat sanawiyah itu ada musyawarah ya harian, musyawarah harian. Kemudian di sekolahan juga ada musyawarah sebelum pengajar datang. Jadi materinya yang menyesuaikan pelajaran di hari itu. Kemudian nanti di hari Jumat itu nanti ada muskup. Muskup itu musyawarah kubro. Jadi gabungan per kelas dalam satu angkatan. Kalau harian itu hanya satu kelas. Itu saya mulai dari yang paling dasar, sederhananya begitu. Nah, kemudian di tingkat aliyah, sekolah malam, aliyah dan mat ali, saya mulai dari aliyah dulu. Di tingkat aliyah itu selain ada musyawarah seperti tadi itu, harian itu, juga nanti ada beberapa musyawarah tambahan. Dan itu sifatnya sangat urgen. Itu setidaknya dalam satu minggu ada dua. Satu adalah musyawarah Fathul Qorib. Ya Fathul Qorib itu. Jadi materinya kita Fathul Qorib, nanti pembahasannya seputar syarah-syarah Fathul Qorib. Jadi referensinya, maksudnya referensi rujukannya itu syarah-syarah Fathul Qorib. Tidak boleh pakai syarah Minhajul Thalibin, tidak boleh. Kecuali Misbahul Muhtaj, karena pengarangnya sama, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah itu ya bagaimana kita memahami teksnya Fathul Qorib. Semakin dipelajari, semakin menemukan keindahan, semakin menemukan hal-hal yang menakjubkan dari teksnya Fathul Qorib. Makanya berkali-kali saya sampaikan Fathul Qorib itu kalau dibaca utuh, ditelaah fikan wa usulan, bisa menjawab semua masalah, itu bisa. Karena beliau mengisyaratkan lian tafi'a bil muhtaj minal mubtadi'in li furi syariat waddin. Nah, lah saya kembali ke tema ya. Jadi musyawarahnya itu pakai kitab Fathul Qorib. Nah, kita memahami dawuhnya Fathul Qorib dan dawuhnya takrib melalui syarah-syarahnya. Ya analisis usul fikih juga lah. Di antara syarahnya ya Tausyah, ya Bajuri, ya Bujeromi. Bujeromi itu kan syarahnya Iqna, Iqna syarahnya takrib. Kifayatul Akhyar syarahnya Iqna. Kemudian Barmawi, Anbabi, kemudian berbagai macam syarah-syarah Fathul Qorib maupun takrib, termasuk Nabrawi, banyak lah. Tapi yang paling saya tekankan kalau jenengan ikut musyawarah itu misalkan ini ada santri Lirboyo yang nyimak, itu supaya menekuni satu kitab, utamanya Al-Bajuri. Meskipun di perdebatan itu, di musyawarah itu juga pakai At-Tarmasi, itu masih boleh dipakai. Kitab At-Tarmasi, Busrul Karim, Hawasil Madaniyah, ya Anatu Tolibin, syarah-syarahnya Fathul Mu'in itu masih boleh dipakai. Termasuk Tarsyah itu masih boleh. Paham ya? Nah itu musyawarah Fathul Qorib yang biasanya dipraktekkan di malam Kamis. Di malam Kamis mulai dari jam sekitar 12, setengah 12 sampai kurang lebih jam 2, jam setengah 3 lah. Itu berisikan tentang
seputar murad Fathul Qorib, baru setelah itu pertanyaan bebas tapi seputar materi. Oke, itu ya, itu satu. Kedua adalah di malam Selasa. Malam Selasa itu musyawarahnya adalah bahsul masail. Jadi soalnya apa, yaitu yang didiskusikan. Itu malam Selasa itu nanti gantian. Misalkan satu aliyah, nanti Selasa depannya 2 aliyah, Selasa depannya lagi 3 aliyah, sampai Mahat Ali itu tamatan. Nanti setelah itu bahsul pondok. Nah, itu yang malam Selasa. Jadi soalnya itu ya soal bahsul masail, enggak materi kitab itu, enggak. Nah, untuk menunjang Fathul Qorib yang malam Kamis itu biasanya nanti ada musyawarah per daerah itu malam Senin. Jadi ditunjang dengan itu. Juga nanti malam Rabu, karena tadi musyawarah Fathul Qorib kan malam Kamis kan. Malam Rabu itu biasanya perangkatan itu ada persiapan dulu. Jadi untuk bisa datang dan vokal di malam Kamis itu betul-betul prosesnya panjang. Kira-kira begitu. Ada persiapan malam Senin dengan satu daerahnya, ada dengan satu angkatannya di malam Rabu itu. Belum lagi teman-teman yang privat, yang kursus musyawarah Fathul Qorib. Jadi ini demi menjaga kualitas. Maka ini penting saya ceritakan. Kemudian kalau sudah Mahat Ali, 3 aliyah sampai Mahat Ali, itu ada lagi musyawarah di malam Ahad atau malam Minggu. Nah, itu metodenya ada 4. Yang pertama adalah talkhis. Talkhis itu berarti nanti materinya Minhajut Thalibin. Nanti diskusinya seputar pendapat Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Khatib Syirbi, dan Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi di kitabnya, di talkhis, khilafiyahnya di talkhis. Di talkhis itu disimpulkan, kira-kira ada khilaf tidak dari 4 imam ini. Ibnu Hajar misalkan ya Tuhfatul Muhtaj, ya Fathul Jawad, Fatawa Kubra. Kemudian Syekh Khatib Syirbi misalkan ya Bughnil Muhtaj, Najmus Syakib. Syekh Zakaria Al-Ansori misalkan Buror, Asna, Fathul Wahab, ya kan? Syekh Khatib Syirbi misalkan Bughnil Muhtaj, kemudian Iqna. Nah, ini juga nanti selain materi kitab itu juga ditunjang dengan mustalah fikihnya. Misalkan kayak Syafatul Kutub Mufidah, Fathul Mubin, kemudian kitabnya Syekh Habibul Huda itu yang Purwodadi itu. Nah, ini karena ya kita tahu lah fikih itu tidak lepas dari mustalah fikih, maka ya itu penting. Misalkan kayak kamakola itu indikasi sepakat, alamakola berarti indikasi tabar. Ini mustalah fikih semacam itu. Misalkan al-bahsu itu apa, kemudian anaman nakola kalamang goiri walam ya'ridu faqadri taduhu misalkan. Itu kan mustalah-mustalah fikih semua. Paham ya? Itu talkhis. Kedua, jadi giliran talkhis, mansul, mansab, tafsir. Mansul, kedua mansul. Materinya sama Minhajut Thalibin. Nanti dicarikan materi yang sekiranya cocok didebatkan secara usulul fikih. Nah, kalau mansul itu biasanya tentang kaulen, tentang al-asyhur, pokoknya yang istihad lah, yang model istihad, jadi latihan jadi mujtahid, kira-kira begitu. Nah, ini beda dengan mansab. Kalau mansab itu manhajul ashab. Oke, itu memang sama materinya Minhajut Thalibin, juga usulul fikih, tapi yang dibahas biasanya al-ashoh atau misalkan yang pendapatnya ashab itulah. Jadi takhrij, lebih ke takhrij. Paham ya? Yaitu mansul, mansab, talkhis. Yang terakhir adalah tafsir. Kalau tafsir itu dicarikan soal yang sekiranya itu ada syubhatul akidah. Jadi memang ayat ini layak untuk dibuat bahan diskusi, dicari tafsiran-tafsirannya. Jadi itu beberapa musyawarah di Lirboyo. Nah, selain itu juga ada namanya bahsul masail per daerah. Jadi misalkan daerah Jepara mengadakan bahsul masail, biasanya itu satu kresidenan. Jadi Jepara, Pati, Blora, Rembang, Kudus jadi satu. Mengadakan bahsul masail daerah, nanti dihadiri oleh daerah-daerah lain. Ada dari Nganjuk, ada dari Kediri, ada dari Demak dan seterusnya. Jadi paham ya? Jadi artinya gini, kesimpulannya itu sepengalaman saya di sana memang bahsul masail itu yang makanan tiap hari. Jadi makanan pokok lah. Artinya yang ingin saya sampaikan tuh gini. Rohnya Lirboyo itu ya bahsul masail itu. Itu yang sering didawuhkan oleh pengajar-pengajar saya kepada saya. Maka bahsul masail itu penting. Sampai dawuhnya Masyayikh itu termasuk meneruskan perjuangan setelah mengusir penjajah. Ia dengan berbahsul masail.
Ya dalilnya banyak lah, Basul Masya itu wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Maka sekali lagi Basul Masya ini penting. Takdir menjadi aktivis adalah anugerah paling istimewa. Berikan seluruh waktumu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan seluruh dirinya untukmu. Kesimpulannya, yang bisa saya ceritakan itu mungkin yang terlintas dalam hati saya, tetapi kalau ada yang ingin ditanyakan bagaimana lebih detailnya metode musyawarah di Lirboyo, sesi-sesinya apa saja, misalkan musyawarah Fathul Qorib, sesinya apa saja, terus model pertanyaan muradnya itu bagaimana, model diskusi tentang pertanyaan bebasnya bagaimana. Nah ini kalau ada yang ditanyakan silakan dikirim di kolom komentar, insya Allah nanti saya buatkan di video selanjutnya. Monggo di copy nih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.